Kenapa Mbak Santi memilih cover boy Uganda tersebut? Dia itu ridersnya Laura katanya. Iya, ridersku. Syarat aku main di sini adalah syarat Laura main di Sleep Call adalah ada Benny. Di depan kamera itu another vibe, tapi pada saat sudah cut itu tuh seru banget sih, seru banget dan menurut aku menyenangkan. Hopefully Laura juga merasa seperti itu ya. Banget. Salah satunya kenapa Benny ridersku ya, dia penghiburku di lokasi. Kalau aku capek gitu, Benny lucu dong gitu. Laura sesulit apa sih meranin Dina? Dina ini memang salah satu karakter paling kompleks yang aku pernah temuin. Jadi teman seru CJV, selamat datang di Ngobrol Seru bareng Kes Sleep Call. yeay! Tak kenal maka kata sayang. Kalau udah sayang pasti ngajak ketemu. Kenalin gue Magang, nama gue Jomaitimu. Dan di sebelah kanan gue sudah ada. Halo, aku Santi, produser film Sleep Call. Dan Aku Laura Basuki, berperan sebagai Dina di Sleep Call. sebelum saya nanya, terima kasih sudah datang ke bioskop paling keren se-Indonesia karena punya aula olahraga. Thank you loh, udah undang. Iya. Pertanyaan pertama, karena CGV bioskop yang berbeda, pertanyaan pertama adalah pasti nggak pernah ditanyain di bioskop lain. Bagaimana perasaannya Sleep Call udah tayang? Perasaannya ya lega ya. Ini salah satu genre film yang aku suka banget dan akhirnya bisa dapat kesempatan untuk memerankan film dengan genre ini dengan Mas Fajar dan Mbak Santi yang memang udah kenal cukup lama. Terus terakhir syuting bareng itu 6 tahun yang lalu dan akhirnya bisa kerja sama lagi, senang banget. Dina Wijaya tuh karakternya kayak gimana sih? Dina Wijaya ini adalah seorang perempuan yang kehidupannya cukup miris ya. Dia terlilit hutang karena membiayai ibunya yang sakit. Terus akhirnya dia bekerja di kantor pinjol ilegal. Dan selama menjalani kehidupannya dia ngerasa kesepian, dia nggak punya sahabat yang benar-benar ada buat dia. Sampai akhirnya dia bertemu dengan sosok laki-laki yang bernama Rama melalui dating apps dan mulai sleep callan setiap malam. Gitu. Dari situlah ceritanya berangkat gitu Dimulai, ya. Nah, Mbak Santi, Ya. Gimana sih kok Sleep Call bisa hadir di dunia ini gitu? Dari mana ide datangnya gitu? Ya, idenya memang dari pelaku Sleep Call. Itu anakku seorang Gen Z, dia sering lah hampir tiap hari dia sleep callan sama temennya, sama geng-gengnya dia gitu, sampai lumayan lumayan obvious gitu, sampai kita menanyakan ini apa sih sleep call ini apa gitu. Terus akhirnya dialah yang introduce kita tentang sleep call ini dan dia kita minta untuk membuatkan sebuah cerita ya, menceritakan ke kita kenapa kamu sleep call, kenapa sih kamu sama teman-teman kamu butuh sleep call dan lain sebagainya. Dia menceritakan tentang keresahan, needs of connect gitu dan lain sebagainya. Dan akhirnya dari ide dasar cerita itu aku sama Fajar mengembangkannya lagi dengan penulis Monji Atmojo gitu. Dan kenapa ini menjadi sebuah thriller, kita merasa bentuk penceritaan pendekatan suspense thriller sangat tepat dan kita juga melihat bahwa demand akan film thriller ini ada, namun supply filmnya nggak terlalu banyak gitu. Dan Sleep Call ini adalah cerita yang paling tepat memang diceritakan melalui pendekatan thriller sih. Kenapa Laura harus meranin Dina? Kenapa Laura harus memerankan Dina? Jadi Dina ini memang kita buat sebuah karakter yang yang sangat dekat lah sama kita orang-orang yang hidup di kota di Indonesia gitu, karena apa yang dialami Dina itu sangat dekat, di mana Dina mempunyai kewajiban di keluarganya, mungkin menghidupi orang tuanya di saat dia masih muda, juga punya mimpi-mimpi. Bagaimana Dina harus membagi antara mimpi dan kewajiban, lalu apakah selama perjalanan itu apakah dia ada rasa kesepian, needs of love dan lain sebagainya. Dan untuk menceritakan karakter yang sangat penuh dengan nuansa,
tidak ada lain dan tidak ada bukan selain Laura Basuki. Gitu. Pertanyaan keduanya, Mm-mm. Benny Siregar di sini berperan sebagai apa? Kenapa Mbak Santi memilih cover boy Uganda tersebut? Dia itu ridersnya Laura katanya. Iya, Riders School. Syarat aku main di sini adalah harus syarat, ada Benny. syarat Laura main di Sleep Call adalah ada Benny. Jadi Benny itu karakternya menjadi salah satu pekerja di pinjol. Di pinjol, satu kantor sama Laura. Satu kantor sama Laura. Jadi kita mencoba menceritakan bahwa orang-orang yang bekerja di pinjol itu mereka juga punya background masing-masing. Dan karakter Benny di sini sebagai orang yang ceritanya dari daerah ke Jakarta, mungkin karena tuntutannya banyak apa segala macam, nah dia dapat kesempatan bekerja di perusahaan pinjol tersebut dan dia mencoba menjalaninya dengan caranya. Jadi salah satu karakter yang sangat fresh ya, Iya. sangat warna fresh, banget. kasih warna banget. Wow, gitu. walaupun Benny nggak berwarna ya. Terima kasih loh Benny di tengah kesibukannya ya, main di Sleep Call. Tadi kan Mbak Santi mention ini tuh karakternya fresh, Benny itu karakternya ngasih karakter yang fresh. Terus ceritanya juga, Laura sesulit apa sih meranin Dina? Sesulit apa ya? Dina ini memang salah satu karakter paling kompleks yang aku pernah temuin. Jadi ya sebuah tanggung jawab besar untuk bisa memerankan karakter ini. Karena sepanjang film itu akan melihat dari sudut pandangnya Dina. Jadi memang tanggung jawabnya besar, jadi aku ngerjain PR-ku semaksimal mungkin pas persiapan, riset, banyak nanya, terus diskusi sama Mas Fajar dan acting coach kita Mas Rosa. Jadi ya ketika PR-nya udah selesai, semoga apa yang aku tampilkan bisa sampai ke penonton gitu. Berarti ini pertama kalinya kamu meranin karakter kayak gini? Ya, pertama kali. Berarti... Dan aku nggak pernah ngalamin juga hal yang dialami Dina. Oh berarti kamu nggak pernah sleep call lama gitu? Oh kalau sleep call, iya dulu pas pacaran pernah. Oh, Tapi nggak tahu istilah sleep call. Zaman dulu kan bukan video call ya. Iya. Maksudnya teleponan sampai pagi gitu ya. Berapa lama kalau boleh nggak tahu nih? Kalau boleh nggak tahu. Pernah yang paling lama paling 5 jam ya. 5 jam paling lama. Sisanya ya standar ya 30 menit. Ya gitu-gitu. Sejam. 5 jam lah ya. Paling lama 5 jam. Oke. Kita pertanyaan selanjutnya Mbak Santi. Ya. Pernah ada cerita lucu, unik atau malah nyeremin ketika syuting Sleep Call? Nah ini fun facts ya. Kita membuat film thriller tapi di lokasi itu sangat lucu ya. Mungkin Laura bisa cerita lebih banyak sih. Cuman setiap aku datang ke lokasi itu gimana ya? Mungkin pada saat di depan kamera itu another vibe. Tapi pada saat sudah cut itu tuh seru banget sih, seru banget dan menurut aku menyenangkan. Hopefully Laura juga merasa seperti itu ya. Banget. Salah satunya kenapa Benny Ridersku ya, dia penghiburku di lokasi. Kalau aku capek gitu, Benny lucu dong gitu. Berarti nggak kayak orang-orang pada umumnya ya, syuting serem-serem gitu terus ada adegan-adegan, ada kejadian serem gitu ya. Oh nggak ada sih untungnya. Aman lah ya, karena semuanya sudah diserap oleh Benny. Ya, terima kasih lagi Benny. Pertanyaan selanjutnya. Jadi menurut Kakak Laura dan Mbak Santi, sleep call itu berfaedah nggak sih? Menurutku berfaedah ya, karena mungkin di zaman sekarang kita dengan semua kegiatan mungkin agak sulit gitu ya untuk ketemu langsung, tapi bukan berarti kita tidak ketemu langsung tidak bisa terkoneksi gitu. Hanya mungkin ya memang segala sesuatu harus dilakukan sesuai porsinya ya. Pada saat apapun jika dilakukan secara berlebihan kan tentu akan ada resiko-resikonya. Ya. Karena kita sebentar lagi mau main game, ini langsung saja ke pesan Kakak Laura dan Mbak Santi buat teman-teman di luar sana yang rajin sleep call. Iya, sebenarnya sleep call itu pasti ada positif negatifnya ya. Gimana menurutku tetap koneksi paling baik itu kalau ketemu langsung gitu. Dan kalau sleep call juga kita perlu hati-hati siapa lawan bicaranya, jangan ngasih banyak data pribadi ke orang yang baru kenal misalnya atau belum pernah ketemu. Cuman
Ada plus minusnya adalah bisa jadi hubungan makin langgeng kalau kita rajin sleep call, tapi juga bukan jadi penentu bahwa hubungan akan bisa terus-menerus harmonis kalau sleep callan. Jadi ya secukupnya aja. Maksudnya? Aku cuma nambahin ya, pastikan kalau kalian mau sleep call, ada lawan sleep call-nya itu aja. Takut banget Iya ya kan? sama telepon kosong. Iya kalau kosong Gitu. juga. Itu aja sih, karena Kuota- semuanya udah disampaikan Kuota Laura. habis, nggak tahu ngobrol sama siapa lagi. Ya sudah, terima kasih Thank Kakak you Laura juga. dan Mbak Santi Thank you. udah ngobrol-ngobrol di bioskop paling seru di Indonesia. Terima kasih udah mampir ke sini. Thank you, Sama-sama. Jo. Ya udah subscribe kalau lo mau subscribe, terserah urusan lo. Like lah kalau mau like juga karena ada Kakak Laura. Tapi harus komen udah nonton Sleep Call apa belum, terus reviewnya gimana. Terima kasih. Hai, saya Laura Basuki, Saya Susanti Dewi, teman seru CGV. Jangan lupa saksikan film Sleep Call yang tayang mulai tanggal 7 September di bioskop CGV pasti ada. See you.